Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu al-muhadatsatu fil fasli. Yang artinya adalah percakapan di dalam kelas atau tentang kelas. Jadi kelanjutannya ini dari yang awalnya kita perkenalan ya, percakapan di perkenalan. Nah, di dalam materi kali ini saya akan membahas tentang percakapan di dalam kelas atau tentang kelas. Nah, kenapa di sini saya bahas sebagai lanjutan dari materi kemarin, dan juga di sini ada tambahan yaitu materi tentang kata ganti ya, kata tunjuk nanti berserta kosakata-kosakata yang akan saya tambahkan dalam materi kali ini. Nah, agar kita juga tidak hanya belajar percakapan yang nanti membingungkan gitu ya, tapi ditambah juga dengan kosakata pada ruangan tertentu atau pada tempat tertentu, kemudian juga ditambah dengan sedikit dari grammar atau dari tata cara mengungkapkan dan menggunakan bahasa Arab tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, tolong diperhatikan sampai habis, dan mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan bahas dulu ya tentang ismul isyarah. Ismul isyarah ini artinya kata tunjuk. Nah, jadi kalau kita menunjuk sesuatu atau mengisyaratkan sesuatu, itu kita memakai kata-kata ini. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya tampilkan itu tidak banyak ya, yaitu cukup mewakili satu benda saja. Nah, dan yang pertama kita akan membahas dahulu tentang kosakata bahasa Arab itu dibagi menjadi dua ya, secara umum, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar alias bergenre laki-laki, mu'annas itu bergenre perempuan. Apa tandanya? Tandanya itu dengan adanya tak marbutoh. Ya, seperti ismul isyarah. Kata-kata isyarah itu ya di atas itu diakhiri dengan tak marbutoh, ada taknya. Ismul isyarati. Nah, ti-nya inilah yang menandakan bahwasanya kata ini itu bergenre perempuan. Nah, gitu ya. Kalau laki-laki nggak ada tak marbutohnya itu di belakang. Itu secara umum ya. Nah, oke lanjut. Sekarang kita langsung bahas ya. Nah, yang pertama hadza. Gitu ya. Hadza. Hadza ini ditunjukkan, hadza artinya ini. Nah, dibuat kata ganti atau kata isyarah atau kata tunjuk ya untuk satu ya, jadi jumlahnya satu bendanya, kemudian jaraknya dekat ya. Yang ketiga, benda tersebut bahasa Arabnya bergenre laki-laki gitu ya, bergenre laki-laki. Nah, oke, contoh bahasa Arab dari buku ini adalah kitabun gitu ya, bahasa Arabnya dari buku ini adalah kitabun. Nah, kalau bahasa Arabnya ini buku, gitu ya. Ini buku berarti hadza kitabun. Nah, gitu ya. Berarti buku ini itu satu jumlahnya, kemudian dekat dengan saya atau dekat dengan pembicaranya. Kemudian bahasa Arabnya bergenre laki-laki. Gitu ya, bergenre laki-laki. Karena nggak ada tak marbutohnya. Oke, paham ya, bisa difahami ya. Jadi sebelum kita menggunakan bahasa Arab itu harus entah kita mengira atau kita mengidentifikasi yang mau diungkapkan itu satu, jumlahnya berapa, letaknya di mana, misalkan gitu ya. Terus dia genrenya apa? Apakah laki-laki atau perempuan bahasa Arabnya? Apakah banyak atau sedikit? Atau satu atau banyak atau dua? Oke, selanjutnya yang kedua, hadhihi gitu ya. Hadhihi artinya ini, sama. Untuk satu benda. Kemudian
dekat, kemudian genrenya perempuan. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dzalika. Dzalika itu artinya itu, kan? Ini berarti ini itu. Dzalika itu untuk mewakili satu benda, gitu ya. Kemudian jauh, kemudian bahasa Arabnya itu genrenya laki-laki. Kemudian yang kedua ada tilka. Nah, tilka ini untuk satu orang, kemudian letaknya jauh, kemudian bergenre perempuan. Nah, gitu ya, bergenre perempuan. Sedangkan jarak dekat dan jauh itu ya menurut kebiasaan lah ya. Menurut kebiasaan kita, jauh dan dekat itu seberapa ukurannya, itu silahkan pakai kata-kata ganti ini, kata-kata tunjuk ini. Kemudian ada huna. Huna itu artinya di sini, yaitu dekat, baik laki-laki atau perempuan. Maksudnya baik bergenre laki-laki atau perempuan. Buku di sini, misalkan gitu ya. Atau di sini buku. Huna kitabun. Gitu. Huna kitabun atau alkitabu huna. Gitu. Jadi ini kan genrenya laki-laki, kemudian dekat. Nah, kemudian kalau jauh, kemudian selanjutnya ada hunaka atau sama. Artinya di sana, hunaka di sana. Nah, di sana atau itu sama aja. Cuman di sini hunaka bisa laki-laki ataupun perempuan, genrenya mudzakkar ataupun muannas. Kosakatanya itu mudzakkar ataupun muannas. Oke, selanjutnya mahaza. Nah, ini pertanyaan. Ma apa? Hada ini. Misalkan saya bawa buku. Mahada. Nah, berarti pertanyaannya apa ini? Gitu ya. Nah, dijawab hada kitabun. Ini buku. Nah, dekat dengan saya kan? Sedangkan buku bahasa Arabnya itu enggak genrenya mudzakkar atau laki-laki. Terus kemudian ada pertanyaan mahadhihi, apa ini? Tapi yang dimaksud adalah perempuan, bergenre perempuan. Hadhihi syantotun atau hadhihi syantoh. Nah, itu tas. Nah, itu tas. Jadi tas itu bahasa Arabnya syantoh, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ainal kursiyu. Nah, ainal kursiyu. Nah, di mana kursi? Nah, al-kursiyu huna. Kursi di sini. Gitu ya. Misalnya di belakang saya ini kursi kan. Jadi di sini kursi dekat dengan saya. Nah, gitu ya. Kursinya dekat dengan saya. Ini genrenya adalah laki-laki atau mudzakkar. Bahasa Arabnya itu. Oke. Insya Allah mudah dipahami ya. Yang perlu diingat-ingat itu bahwasanya bahasa Arab punya dua genre dalam kalimat, dalam kosakatanya ya. Punya dua genre, laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau mau mengungkapkan itu harus tahu genrenya ini laki-laki atau perempuan. Nah, jadi pas nanti peletakannya itu pas. Kalau kita kan enggak, misalkan ini buku. Nah, ya itu buku cuma gitu aja. Enggak ada apa namanya genre-genrean kita. Nah, kalau itu dua buku, nah, gitu. Itu banyak buku, nah, gitu aja. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang kosakata dulu ya. Sedikit saja ini apa yang ada di dalam kelas kita. Kita akan bahas. Semoga ini sedikit membantu lah ya. Tentang penggambaran di dalam kelas. Al-mufrodat. Al-mufrodat itu adalah kosakata. Artinya ya. Kosakata terus banyak dia. Nah, yang pertama mudarrisun. Mudarris, kalau orang Arab bilangnya gitu, nggak ada on-nya ya. Ingat, huruf terakhirnya pasti dimatikan kalau orang Arab itu. Mudarris, nah, gitu ya. Artinya dosen. Kemudian maq'adun atau maq'ad, artinya bangku. Kemudian selanjutnya hidha'un. Nah, kalau orang Arab bilangnya hidha, artinya sepatu. Kemudian mimsahah, mimsahatun, artinya penghapus. Kemudian salabah atau kilson. Orang Arab gimana kalau mati, kalau misalkan
paling belakang dimatikan, ternyata huruf sebelumnya mati, kayak Kilson ini kan. Sehingga kita kan kalau ngomongnya Kilson kan gitu. Orang Arab bilangnya gini, kills. Jadi mati semua hurufnya gitu ya. Artinya kabel. Nah, kemudian kolamun. Orang Arab bilangnya kolam. Artinya pensil. Kemudian kitabun. Orang Arab bilangnya kitab. Nah, artinya buku. Kemudian selanjutnya kirtasun. Orang Arab bilangnya kirtos. Jadi nggak dipanjangin ya, nggak kayak baca Quran ya. Artinya kertas. Kemudian selanjutnya saburotun. Saburoh. Orang Arab bilangnya saburoh. Nah, ini genrenya adalah perempuan, saburotun. Berarti pakai hadihi gitu ya. Pakai tilka. Nah, tadi ya. Artinya papan tulis. Kemudian nafidatun. Orang Arab bilangnya nafidah. Artinya jendela. Kemudian kashful giyabi. Orang Arab bilangnya kashful giyab. Artinya daftar absensi. Kemudian jihazul arad. Jihazul aradi. Orang Arab bilangnya jihazul arad. Atau kadang ya al-arad itu. Maksudnya apa? LCD. Kemudian selanjutnya qalamul hibr. Qalamul hibri. Orang Arab bilangnya qalamul hibr, artinya spidol. Nah, ini sedikit mewakili kosakata ini dalam kelas ya. Dan semoga mudah difahami. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini kita akan membahas tentang al-muhadatsatu fil fasli. Ya, percakapan di dalam kelas gitu ya. Inilah percakapan yang akan kita bahas dalam kelas dan silahkan dipraktekkan nanti ya di dalam kelas dengan teman-temannya. Oke. Ya, ini saya pilih percakapan yang sekiranya banyak dan sekiranya dipakai dalam keseharian kalian di kelas lah ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pertanyaan jawab gitu ya. Pertanyaan jawab gitu. Mata tadhabu ilal jami'ah. Ilal jami'ati. Orang Arab bilangnya mata tadhab ilal jami'ah. Nah, artinya jam berapa berangkat ke kampus? Nah, gitu. Kemudian dijawab adhabu fissadisati sobahan. Nah, orang Arab bilangnya gini, adhab fissadisah sobahan. Nah, artinya aku berangkat jam 6 pagi. Kemudian ditanya lagi, wa mata ta'udu ilal baiti. Nah, orang Arab bilangnya gini, wa mata ta'ud ilal bait. Nah, gitu ya. Wa mata ta'ud ilal bait. Nah, jam berapa pulang ke rumah? Dijawab, a'udu fil wahidati zuhran. Gitu ya. A'udu fil wahidati zuhran. Orang Arab bilangnya, a'ud fil wahidah zuhran. Gitu. A'ud fil wahidah zuhur. Oke, selanjutnya mal madah ad-dirasiyah al-an. Mal madatud dirasiyatu al-an. Nah, orang Arab bilangnya mal madah dirasiyah al-an. Atau kalau mau bahasa apa ya, bahasa kebiasaan mereka itu al-an itu diganti zahin gitu ya. Mal madah ad-dirasiyah zahin atau zahin ish madah ad-dirasiyah. Itu orang Arab. Jadi al-an itu adalah artinya sekarang ya, tapi itu jarang dipakai oleh mereka. Makanya itu zahin. Ya, kalau kalian pengen apa namanya? Niteni ya, pengen perhatikan, mereka pakainya zahin. Zahin gitu. Sekarang gitu. Nah, artinya apa mata kuliah sekarang? Kemudian dijawab al-madatu ad-dirasiyatu al-an hiya al-lughah al-arabiyyah. Nah, orang Arab bilangnya gini, al-madah ad-dirasiyah al-an hiya al-lughah arabiyyah. Mata kuliah sekarang adalah bahasa Arab. Kemudian selanjutnya
kam madata tadrusu fil yaum. Kam madata tadrusu fil yaum. Kalau orang Arab bilangnya kam madah tadrus fil yaum. Berapa mata kuliah hari ini? Adrusu fil yaumi salasa mawad. Salasa mawadin. Orang Arab bilangnya adrus fil yaum salasa mawad. Nah, hari ini ada 3 mata kuliah. Oke. Saya ulangi ya. Dari atas versi orang Arab ngomong. Mata tadhhab ila jami'ah? Adhhab fi sadisah sabahan. Wa mata ta'ud ila al-bait? A'ud fil wahidah dhuhra. Mal madah dirasiyah al-an? Atau mal madah dirasiyah dhahin? Al madah dirasiyah al-an hiya lughah arabiyyah. Kam madah tadrus fil yawm? Adrus fil yawm salasa mawad. Tuh, orang Arab ngomongnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya ya. Akan saya baca dulu dari atas, pertanyaan jawab gitu ya. Oke. Madza taf'alu fil istirahati? Nah, kalau orang Arab ngomongnya madza taf'al fi istirahah? Artinya, apa yang kamu kerjakan waktu istirahat? Nah, kemudian dijawab, adhabu ilal maktabati au ilal mukhtabarah. Ula mukhtabar. Adhabu ilal maktabati au ilal mukhtabar. Artinya, aku ke perpustakaan atau ke laboratorium. Kalau orang Arab ngomongnya gini, adhab ilal maktabah au ilal mukhtabar. Atau ilal mukhtabarah. Sama aja ya. Kemudian selanjutnya adalah hal qadaita wajibataha al-manziliyah. Artinya, apa kamu sudah mengerjakan tugas? Nah, kalau orang Arab ngomongnya gini, hal qadait wajibataha al-manziliyah. Hal qadait wajibataha al-manziliyah. Itu orang Arab ngomongnya gitu. Kemudian dijawab, na'am qadaituha ma'a asdiqai. Nah, yang artinya sudah aku mengerjakannya bersama teman-temanku. Nah, kalau orang Arab ngomongnya gini sama, na'am qadaituha ma'a asdiqai. Atau istilahnya kalau misalkan iya udah ngerjain kok gitu kan istilahnya bilang gini, na'am qadait. Gitu. Qadait. Nah, iya udah gitu. Na'am qadait. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kam yauman tadrusu fil usbu'? Nah, gitu ya. Artinya, berapa hari kuliah dalam 1 pekan? Orang Arab bilangnya gini. Kam yaum tadrus fil usbu'? Tidak, kam yauman. Gitu. Kam yaum tadrusu fil usbu'? Nah, kemudian dijawab, adrusu fil usbu'i arba'ata ayyamin. Artinya 1 pekan cuma 4 hari. Orang Arab bilangnya gini, atau mengungkapkannya begini. Adrus fil usbu' arba'ah ayyam. Gitu ya. Adrus fil usbu' arba'ah ayyam atau arba'ata ayyam. Kemudian ditanyakan lagi, mal madatu ad-dirasiyatu allati tuhib? Artinya, mata kuliah apa yang paling kamu sukai? Nah, kalau orang Arab bilangnya gini, mal madah ad-dirasiyah allati tuhib? Uhibbu madatal hadis. Aku suka mata kuliah hadis. Nah, kalau orang Arab bilangnya uhib madah hadis. Gitu. Uhib madah hadis atau uhib hadis. Gitu, cukup gitu. Oke, coba saya akan ulangi dari atas ya dengan versi orang Arab ngomong. Mada taf'al fi istirahah? Adhab ilal maktabah au ilal mukhtabar. Hal qadait wajibatah al-manziliyah? Na'am, qadaituha ma'a asdiqai. Kam yawm tadrusu fil usbu'?
adrusu fil usbu' arba'a ayyamin atau arba'ata ayyamin. Mal madah ad-dirasiyah allati tuhib? Uhibbu madah al-hadis. Nah, itu orang Arab bilangnya gitu ya. Ya supaya terbiasa dan terbiasa mendengar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah slide terakhir ya, yang mana ini termasuk dalam percakapan dalam kelas. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Inda ra'yi hiya al-madah as-sa'bah. Wa kaifa idza nata'allamu ba'din ma'an. Artinya, menurutku itu mata kuliah yang sulit. Bagaimana kalau nanti kita belajar bersama? Nah, gitu ya. Orang Arab bilangnya gini. Inda ra'yi hiya al-madah sa'bah. Wa kaif idza nata'allam ba'din ma'an. Gitu. Nah, jadi orang Arab itu mematikan ya, istilahnya mensukunkan di huruf terakhir. Entah itu tanwin atau tidak tanwin ya, pokoknya tidak mau ngomongin nah, gitu. Oke, selanjutnya dijawab hadhihi fikratun thayyibatun. Nah, ini pakai hadhihi ya, ingat ya, pakai hadhihi. Karena fikratun itu tak ada tak mabutahnya, maka genrenya adalah perempuan. Hadhihi fikratun thayyibatun. Uridu ta'allumal hadis minka. Nah, uridu ta'allumal hadis minka. Ini ide bagus, aku ingin belajar hadis darimu. Nah, kalau orang Arab bilangnya gini, hadih gitu ya. Hadih fikrah thayyibah. Urid ta'allam al-hadis minka. Nah, gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, limadha ma hadarta bil ams? Yang artinya, kenapa kemarin kamu tidak masuk? Nah, kemudian orang Arab ngomongnya gini, limadha ma hadart bil ams? Kalau mau singkat lagi gini, when bil ams? Nah, when bil ams? Kemana kemarin kamu gitu? When kunta bil ams? Nah, gitu boleh. Atau limadha ma hadart bil ams? Kemudian dijawab, kuntu maridun bil ams. Aku kemarin sakit. Gitu. Kunt marid bil ams. Nah, gitu orang Arab bilangnya. Kunt marid bil ams. Atau dijawab singkat marid. Selesai, sakit. Gitu. Nah, kemudian ditanya lagi, hal ja'al mudarris? Apakah dosennya sudah datang? Hal ja'a mudarris? Kemudian dijawab, na'am ja'al mudarris. Al-mudarris. Iya, sudah datang. Orang Arab bilangnya, na'am ja'al mudarris. Kemudian teman-temannya ini bilang gini, ta'al bi sur'ah, ayo cepetan. Udah datang dosennya gitu. Tayyib lahdah. Ayo tunggu dulu. Gitu ya. Tayyib lahdah. Oke, saya ulangi dari atas ya. Dari versi orang Arab ngomong ya. عند رأيي هي المادة صعبة وكيف إذا نتعلم بعد معا هذه فكرة طيبة أريد تعلم الحديث منك لماذا ما حضرت بالأمس كنت مريض بالأمس هل جاء مدرس نعم جاء المدرس تعال بسرعة طيب لحظة. Oke, adik sekalian, itulah sedikit materi dari saya ya pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa jadikan contoh dan pembiasaan dalam mengungkapkan bahasa Arab ya. Intinya belajar bahasa Arab itu banyak versinya ya. Cuman di sini kita akan belajar memahami dan mengungkapkan ucapan ya. Mengungkapkan ucapan sebagaimana orang Arab itu ngomong. Karena kadang ya kita bisa bahasa Arab, tapi kalau kita ngomong orang Arab nggak paham, gitu ya. Ya sama aja gitu kan. Buat apa ngomong orang Arab tapi nggak paham? Yang paham cuma teman-teman kita doang. Nah, maka dari itu kita coba metode yang baru.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang ataupun salah, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap semangat kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.